Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam makiade. Mari kawal demokrasi. Pendengar setia podcast KPU Kabupaten Wajo dan seluruh masyarakat Wajo yang kami banggakan, podcast ini dipersembahkan oleh KPU Wajo dalam rangka melakukan edukasi pendidikan pemilih di berbagai segmentasi. Nah, pada episode kali ini kami mengangkat tema membangun pemilih moderat, menangkal hoax, merawat toleransi. Ah, Pemirsa yang berbahagia, tema ini sangat relevan dengan tantangan pemilu dan pilkada yang lalu dan tantangan ke depan juga tentunya. Tetapi kita harus melihat sejauh mana kemampuan masyarakat melihat tantangan ini agar tidak mudah terprovokasi. Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh, kita kehadiran tamu istimewa pada siang atau sore hari ini, yaitu Ketua GP Ansor Kabupaten Wajo, salah satu tokoh pemuda dan keagamaan yang aktif dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, nilai demokrasi, dan nilai toleransi. Di luar ini kan banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Kita bicara dalam konteks Islam itu tidak terlepas dalam konteks tawassun atau tawassut, ya, keseimbangan. Kalau pemilih moderat berarti dia harus juga berpikir rasional. Nah, kira-kira seperti itu, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, kemudian menyikapi perbedaan dengan bijak, dengan rasional. Kira-kira seperti itu. Kemudian dia tidak dia tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif. Ya kan banyak yang terjadi. Teliti dengan baik, maka akan melahirkan musibah terhadap satu kaum. Bertentangan dengan undang-undang pemilu juga. Cara pandang kita. Karena kalau mindset kita selalu berangkat dari perbedaan, maka kita akan selalu berbeda. Ya. Dan ada ukhuwah wataniyah, bersaudara sebangsa dan setanah air. Tahu sipaka lebih, sipaka ingat. Dan itu menjadi karakter Wajo. Makanya podcast kita juga. Selamat siang menjelang sore Pak Iwan. Siang. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kami ini mendengarkan nih aktivitasnya akhir-akhir ini terkait dengan pengawalan demokrasi di Kabupaten Wajo. Silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Siap-siap. Dan terima kasih juga atas undangannya dari Gerakan Pemuda Ansor untuk hadir, untuk berdiskusi, sharing informasi berkaitan tentang demokrasi. Dan kami sangat bersyukur karena KPU Kabupaten Wajo hadir dalam memberikan ide-ide kreatif dengan melaunching kegiatan podcast Makiade. Ya, kira-kira begitu. Dia nuansanya lokal, ya, kira-kira mengangkat kearifan-kearifan lokal. Jadi saya secara pribadi sebelum saya memulai, mungkin dulu baiknya saya perkenalan supaya para pemirsa juga mengenal lebih dekat Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo, dan alhamdulillah pada hari ini kami dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo intens melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Khususnya juga berkaitan tentang demokrasi, kami juga pun selalu berdiskusi tentang demokrasi itu, karena pada hakikatnya bahwa demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua untuk menuju kesuksesan demokrasi itu sendiri, khususnya di Kabupaten Wajo. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Ketua. Menarik sekali pemirsa, kita akan berdiskusi lebih jauh. Kalau kita bicara terkait dengan Gerakan Pemuda Ansor, kita tidak terlepas dari gerakan-gerakan yang sifatnya moderasi gitu kan. Siap. Pemilih yang moderat dan seterusnya. Kira-kira kalau saya ingin bertanya nih Pak Iwan, pemilih moderat dalam perspektif demokrasi itu seperti apa kira-kira Pak Iwan? Oke, baik. Jadi sebelum kami terlebih jauh membahas bagaimana membangun pemilih yang moderat,
Yang pertama kami harus menyampaikan bahwa karena selama ini kita hanya berbicara tentang moderasi beragama. Kalau hari ini ya kita akan berbicara moderasi dalam perspektif demokrasi. Ini sangat menarik juga ya, dari kami juga di Gerakan Pemuda Ansor. Kalau kita berbicara tentang moderat, kalau kita bicara dalam konteks Islam itu tidak terlepas dalam konteks tawassun atau tawassut, ya, keseimbangan. Ya, kira-kira bagaimana menjaga keseimbangan cara pandang kita, bagaimana keterkendalian diri kita dalam aspek berpikir tentang demokrasi itu sendiri. Sehingga ketika kita menarik tentang pemilih moderat itu, ketika kita tarik dalam persoalan demokrasi, maka kita pemilih yang bersikap bijak, kira-kira itu bijak menyikapi soal dinamika-dinamika politik yang berkembang. Karena memang kita memahami bahwa ketika kita membahas tentang politik ini sangat terespon oleh publik, ya, sangat mudah direspon. Kemudian yang kedua, kalau pemilih moderat berarti dia harus juga berpikir rasional. Kira-kira seperti itu, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, kemudian menyikapi perbedaan dengan bijak, dengan rasional. Kira-kira seperti itu. Kemudian dia tidak dia tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif. Ya kan banyak yang terjadi. Apalagi dengan perkembangan media sosial, isu-isu berkaitan tentang politik itu banyak. Jadi kalau kita mudah terprovokasi, maka nilai-nilai moderat dalam diri kita itu sesungguhnya hilang. Karena tidak mampu memahami bahwa pilihan itu, perbedaan itu adalah sunnatullah sebenarnya. Ya, betul sekali. Gitu kan, kita dilahirkan dalam wilayah-wilayah perbedaan, gitu kan. Betul, ya. Sehingga pemilih moderat ini juga merupakan gerakan yang wajib dipahami oleh masyarakat, betul, supaya tatanan ini menjadi stabil, gitu kan. Begitu. Menarik sekali ya. Ya, sangat menarik karena dia ketika kita berbicara tentang moderat berarti itu akan berbicara tentang bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi itu sesungguhnya. Karena memang fakta yang kita lihat bahwa nilai-nilai demokrasi itu kita tidak maknai dalam bagaimana mengaktualisasikan nilai itu dalam konteks berkomunikasi, dalam konteks hubungan sesama manusia. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Pak Iwan, menarik. Kalau saya ingin terlalu mendalam ini, Pak Iwan, terkait dengan ada beberapa referensi pada saat pemilu dan pilkada bahwa sebenarnya ada 3 isu sentral pada saat yang menjadi tantangan pemilu pilkada kemarin. Yang pertama itu adalah politik uang, yang kedua netralitas ASN, yang ketiga adalah hoax. Nah, saya ingin menanggapi nih, kira-kira bertanya juga sekaligus bertanya. Kira-kira gimana kira-kira pendapat Pak Iwan terkait dengan tantangan pemilih pemula dengan berbagai banyaknya hoax. Sementara kalau kita bicara teknologi, pemilih pemula ini sangat dekat dengan teknologi. Kira-kira seperti apa itu, Pak Iwan? Oke, jadi memang tantangan kita hari ini berkaitan tentang demokrasi kita yang kita hadapi hari ini. Itu salah satunya adalah hoax. Dan ini sangat cepat. Karena kita mengingat juga bahwa hoax itu adalah sesuatu yang disampaikan yang tanpa meng-cross check kebenarannya. Itu sangat mudah, apalagi dengan perkembangan teknologi hari ini. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan teknologi hari ini sangat menunjang kerja-kerja kita dalam persoalan edukasi demokrasi, tetapi di sisi lain juga ini sangat menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya bagi penyelenggara dan khususnya bagi kami di Gerakan Pemuda Ansor, karena sangat susah untuk terkontrol. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang hoax, ini juga menjadi ancaman bagi kita. Salah satu contoh ini, perkembangan teknologi dalam persoalan IT itu AI.
itu kan sangat menyerupai dengan keaslian fakta yang ada. Betul. Sehingga kalau kita tidak meng-cross check dengan baik, maka kita akan mudah terprovokasi dengan hoax itu sendiri. Betul. Sebagaimana yang kita pahami kalau kita berbicara tentang hoax itu informasi yang tidak benar. Dan ini sangat bertentangan dengan regulasi yang ada. Dan bahkan juga kita sudah diisyaratkan dan dipesankan oleh Allah kepada kita semua berkaitan dengan bagaimana menghandle atau mengontrol agar isu hoax itu Ya. betul-betul bisa kita kontrol dengan baik. Betul. Apalagi kalau sudah masuk ke berita-berita Iya, bohong ya. ada ayat yang saya kutip Ya. dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu Ya. yang kurang lebih seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum bitaba'in fatabayyan. Wih. Ya. Kira-kira begitu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jikalau ada orang fasik yang menyampaikan berita kepadamu, maka fatabayyanu bitaba'in fatabayyanu. Cross check lah, telitilah dengan benar. Tabayun dulu Iya, ya. tabayun dulu. Jadi jangan dengan seenaknya jikalau mendapatkan informasi, apalagi kalau berkaitan dengan politik, ya kan secara kepentingan. Sehingga memang perlu kita kontrol karena ila akhir ayat memang Allah sudah mengisyaratkan kepada kita. Kalau informasi itu kita tidak tabayuni, informasi tidak kita teliti dengan baik, maka akan melahirkan musibah terhadap satu kaum. Ya. Yang pada akhirnya Anda akan menyesali sendiri perbuatan hoax itu. Dan juga ini bertentangan dengan undang-undang pemilu juga. Betul. Ah, Selain agama juga. Iya, selain bertentangan agama, ini akan bertentangan juga Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 28 ayat 1 huruf D, bahwa pelaksana, peserta, tim kampanye dilarang menyebarkan berita bohong atau tidak benar. Kira-kira seperti itu. Kalau pidananya juga ada. Jelas. Iya, saya baca-baca, ternyata pidana untuk hoax itu sendiri itu tertuang di undang-undang itu di pasal 521. Hukumannya itu tidak main-main, 2 tahun, denda 24 juta, kira-kira begitu Pak Ketua. Jadi makanya kami hanya sayangkan jikalau forum demokrasi ini adalah forum rakyat. Ya. Forum demokrasi ini adalah pesta rakyat. Justru rakyatlah yang menjadi korban pada momentum demokrasi itu. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Seharusnya rakyatnya yang harus berbicara ya. Ya, betul. Dengan melihat dia harus melihat bahwa kepemimpinan ideal itu dalam demokrasi itu dilihat dari program kerja misalnya, visi misi. Gitu. Nanti program kerja visi misi ini kan disebarkan lewat berita-berita yang benar, bukan Ya. berita-berita hoax. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Ketum, kira-kira apa langkah konkretnya ini Gerakan Pemuda Ansar Wajo dalam melakukan penangkalan terhadap berita-berita hoax di masyarakat? Ya. Oke, jadi kalau Ya. saya secara pribadi bagaimana istilahnya menghindari atau Ya. bagaimana kira-kira pola yang harus kita lakukan, salah satunya itu adalah kita harus menghormati perbedaan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bicara tentang hoax itu, jadi kita harus kembali ke diri kita Ya. secara personal, Ya. bahwa sesungguhnya kita ikut terlibat, Ya. kita ikut andil dalam proses demokrasi yang Demokrasi. bersih. Ya. Jadi kalau kita tidak memulai diri kita, Ya. kalau kita selalu berpikir hanya saya, itu Ya. akan justru malah ketika orang lain berpikirnya seperti itu, justru akan menciptakan caruk-maruknya demokrasi kita. Jadi kita harus selesai dalam diri kita Kita harus sendiri. selesai dengan diri kita. Betul. Jadi kita harus pandai, kita harus kritis itu boleh. Ya. Tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian kita sampaikan.
kita harus timbang bagaimana baiknya, bagaimana maslahatnya. Jangan sampai menurut kita baik, Betul. tetapi karena informasi itu ketika kita sudah keluarkan, maka itu bukan milik kita Kita lagi, tetapi itu milik publik publik. itu sendiri. Jadi makanya itu saya, apa namanya, simpel saja, Ya, kembali ke diri kita semua, kita harus selesai dengan diri kita, setelah kita sudah selesai dengan diri kita, demokrasi ini akan, insyaallah akan berjalan sesuai dengan, apa yang kita inginkan secara bersama. oke. Selanjutnya mungkin Pak Iwan terkait dengan toleransi ya, Ya, moderasi dan toleransi kira-kira karena tadi saya menganggap, diskusi kita terkait dengan perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan. ya, Nah, kira-kira bagaimana cara merawat toleransi agar perbedaan ini tidak menimbulkan konflik? Di luar ini kan banyak sekali ya, perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pilihan. ya, betul. Makanya kemarin waktu pemilu salah satu tema itu adalah, eee merajut kembali integrasi bangsa. Jadi Ya, pemilu ini menjadi sarana integrasi bangsa, di mana, ya, eee, pilihan yang ada itu menjadi ya, perbedaan ya, pilihan betul. yang ada, itu bisa mengintegrasikan selama para pemilih memiliki sikap moderasi. Ya, Nah, kira-kira bagaimana cara merawat toleransi ini agar perbedaan ini tidak menimbulkan konflik di ya, masyarakat? oke. Kalau kita bicara soal toleransi itu, bagaimana tetap kembali kepada kita bahwa, sebagai manusia itu kita harus menerima bahwa perbedaan itu yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, bahwa itu adalah sunnatullah yang harus kita terima. Tetapi di sisi lain kita juga harus memahami bahwa sesungguhnya perbedaan itu adalah khasanah bagi kita semua. Itu adalah kekayaan kita Masyaallah, semua. betul betul betul. Jadi, maka dari itu, kalau kita berbicara toleransi, kita kan selalu berpikirnya apa yang membedakan kita si A dengan si B. Tetapi kita tidak pernah berpikir apa yang bisa, apa yang membuat kita bisa sama ya, Ya secara pandang kita. ya, Karena kalau mindset kita selalu berangkat dari perbedaan, maka kita akan selalu berbeda. betul Tetapi kalau kita berangkat dari persamaan itu, maka ya, insya Allah kita akan selalu ketemu. betul. Karena memang juga itu menjadi isyarat bagi kita bahwa sesungguhnya kita berbeda, termasuk juga kita kan di Indonesia berbeda-beda tapi tetap Set satu. Itulah yang menjadi kekuatan dasar kita sehingga toleransi itu bahwa harus kita jaga dengan baik. Karena kenapa? Karena sebenarnya ini kita bersaudara semua. ya Kalau dalam konteks Islam, ya itu bersaudara itu ada 3. ya Ada ukhuwah Islamiyah, ya bersaudara sesama Islam, ya ada, ukhuwah basariyah, ya. apa namanya, bersaudara, sama manusia, Manusia, dan ada ukhuwah wataniyah, bersaudara sebangsa dan setanah ya air. Jadi kita tidak bisa lepas. ya. Jadi toleransi ini harus menjadi karakter kita. Harusnya rumahnya itu adalah bersaudara sebangsa setanah air, Ah, karena kita diikat oleh NKRI ya, bukan cuma NKRI. bersaudara melihat status agama Status misalnya. agama, betul. Makanya tadi saya sampaikan bahwa, Betul betul. kita harus melihat dari sisi-sisi persamaan. Iya, Ya, cara merawat, toleransi itu kita harus melihat sisi persamaan kita, bahwa kalau kita berbeda secara pandangan politik, iya, maka kita akan bersaudara dalam aspek yang lain, bersaudara dalam konteks, berbangsa dan bernegara. bernegara. Ya, Oke, gitu. pemirsa podcast Makiade Kabupaten Wajo, mungkin kita akan lebih dekat lagi terkait dengan pendidikan pemilih. Kita sedikit bertanya terkait dengan kira-kira apa yang menjadi strategi pemuda Ansor ke depan terkait dengan pendidikan pemilih di berbagai segmentasi, terutama pendidikan pemilih segmentasi keagamaan. Ya, Mungkin bisa oke, dijelaskan Pak Irwan? terima kasih. Jadi memang kita di Gerakan Pemuda Ansor dan ikut berpartisipasi dalam persoalan, pendidikan politik itu karena kami merasa bahwa itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita, Oke, khususnya di Kabupaten ya, Wajo. Jadi yang kita lakukan ini karena melihat bahwa perkembangan generasi ini sangat cepat, ya, perkembangan generasi ini sangat cepat.
Sehingga kita bisa mentransformasi gerakan kita agar supaya pola yang kita lakukan itu sesuai dengan generasi hari ini. Ya, Contoh hari ini kita masuk ke generasi alfa, generasi milenial, ya, maka gerakan Pemuda Ansor itu kemudian mentransformasi gerakan dengan ala-ala milenial, ya, ya, ya. kira-kira begitu. Sehingga Sehing ya, ya, ya. Silakan. Ya, sehingga yang kita lakukan adalah membuka ruang-ruang diskusi. Ya, Kemarin kita mencoba membuat kegiatan, literasi digital. Jadi oke. literasi digital itu kita bungkus dengan, nilai-nilai edukasi. Nanti kita bisa bawa dalam konteks demokrasi. Mungkin dalam, literasi digital itu bagaimana kira-kira, demokrasi menurut pandangan Ya, milenial, itu. Sehingga memang penting kita, memikirkan khususnya juga di KPU, ya, bahwasanya ada ruang untuk kaum-kaum milenial, ya, ada ruang untuk generasi hari ini, ya, sehingga dia bisa bereksperimen tentang ya, pengetahuan demokrasi. betul, Kita harus melihat juga dari sisi sisi milenial itu, betul. sisi generasi Harus itu. ada, metamorfosa digitalisasi ya, yang awalnya Betul. mungkin selebaran, flyer dan Selebaran. Karena memang, generasi hari ini tuh melek dengan ini, dengan teknologi. Jadi kalau tidak berbau-bau teknologi biasa, milenial ini ya acuh tak acuhlah dengan itu. Sehingga, ini adalah tugas kita bersama bahwa bagaimana, merumuskan, ya, bagaimana membuat polarisasi agar ya, supaya pendidikan politik ini tetap jalan, apalagi saat ini kita, isu-isu tren ini efisiensi anggaran, ya, tetapi ya alhamdulillah KPU tidak menghiraukan efisiensi anggaran terus bergerak. ya harus bergerak Ya, dengan podcast Makiade ini saya rasa, ini adalah wadah edukasi yang sangat efektif untuk pemilih pemula, bahkan semua kalangan. kalangan. Ya, eee, terima kasih banyak Pak Iwan ya Ya, pengantarnya dan isi-isinya sedikit terkait dengan pendidikan pemilih pemula. Nah, kalau kita melihat memang, banyak kendala tetapi di KPU Kabupaten Wajo memang itu menjadi, tantangan kita ke depan. ya, Tantangan kita ke depan, tapi itu bukan penghambat dalam melakukan pendidikan pemilih iya betul, pasca iya. tahapan ini. Kita terus bergerak, karena memang divisi Sosdikli ini memang sangat, dianjurkan untuk Ya, bergerak harus terus, lincah harus ini lincah. kalau Sosdikli. Ya, betul. Oke, selanjutnya mungkin, terakhir kami ingin mendengarkan kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum GP Ansor, pemirsa terkait dengan para pemilih ke depan. Iya, Terkait dengan moderasi dan toleransi tadi terkait, demokrasi. iya. Mungkin bisa? Jadi, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Wajo Oke, untuk menjadi pemilih cerdas. ya, Iya, dan moderat, jangan mudah percaya dengan hoaks, ya, gunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab dan tetap jaga persatuan serta toleransi. Bahwa sesungguhnya kita semua ini bersaudara, betul, jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat bagi kita semua dan ya. menjadi referensi bagi kita semua untuk selalu berpikir dan bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal kecil, tetapi insya Allah hal-hal kecil itu bisa menjadi berkah untuk kita semua, berkah untuk Wajo, Amin, berkah untuk, apa namanya, demokrasi yang demokrasi, ada di ya. Kabupaten Wajo. Siap. Alhamdulillah juga Pak Iwan, kan kita melihat proses demokrasi yang ada di Kabupaten Wajo, pemilu dan pilkada, Iya. meskipun di pemilu ada beberapa PSU, tapi pilkada 2 kandidat, tapi alhamdulillah berjalan dengan Iya, lancar. itu karena memang Wajo sih sebenarnya itu, Ya, apa namanya, nuansa-nuansa lokal wisdomnya itu kuat, kuat. nuansa-nuansa kulturnya itu kuat, Oke. Sipaka tahu, Sipaka lebih, Sipaka ingat, dan itu menjadi karakter Wajo, Makanya podcast kita juga hari ini kita harus makiade ini. iya harus makiada, Mmm, betul betul. karena memang selain akronim Mari Kawal Demokrasi itu Ah, tertanam bahwa iya. kita harus sesuai dengan wisdom yang ada, kearifan-kearifan lokal Ini yang ada. betul-betul relevan sekali. Jadi semoga harapan kami dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo, semoga podcast ini semakin, Siap, apa namanya, ya, semakin maju dan siap. insya Allah intens melakukan, kegiatan-kegiatan edukasi. Insyaallah. Jadi memang, di episode keempat ini, kita akan lanjutkan terus di Ya, berbagai segmentasi,
bukan cuma misalnya kita bicara terkait dengan segmentasi keagamaan, tapi mungkin ke depan nanti kita akan panggil masyarakat-masyarakat yang Betul paling ke betul, bawah, ya contohnya misalnya kader Posyandu atau ya misalnya imam kampung dan ya, betul seterusnya. betul, Itu kita ya. akan mendengarkan kira-kira apa yang menjadi masukannya terkait dengan, proses demokratisasi yang ada di Kabupaten Wajo. Iya, Oke, baik sahabat, pemirsa podcast Makiade Kabupaten Wajo, mungkin kita akhiri untuk kegiatan kita atau pertemuan, diskusi kita dengan Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Wajo. Terima kasih banyak Pak Iwan atas siap waktunya. siap, iya. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita diskusi, Iya. bisa di sini ambil warung kopi mungkin Iya, kita betul lanjutkan betul. ya. Pak Iwan ini memang, aktif sekali berdiskusi, selain Iya. menjadi Ketua Umum GP Ansor, dia juga berdiskusi di manapun. Jadi kami harap nanti ke depan juga, setelah mungkin pasca tahapan dan pada saat tahapan memberikan masukan-masukan, Iya, karena memang di KPU ini butuh betul masukan-masukan betul, iya, supaya, harus terbuka, betul. terbuka, rajutan-rajutan demokrasi ini mungkin lebih baik lagi ke depan. Sekian, sahabat podcast Kabupaten Wajo, salam Makiade, mari kawal demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.